Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Nugra dengan NIM A11 2023 15130 kelompok A1143 UG2. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan tentang mencegah dini penyakit Alzheimer menggunakan aplikasi pendeteksi Alzheimer berbasis algoritma Random Forest. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Muhammad Reka Yanura, yang kedua saya sendiri Faris Nugra, kemudian yang ketiga adalah Audi Hussein Mustafa. Pada ideation proses terdapat 5 tahap, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang. Alzheimer adalah sebuah kondisi di mana neurologis progresif manusia yang menyebabkan hilangnya ingatan jangka pendek, paranoia, dan delusi yang disalahartikan sebagai efek stres atau penuaan. Jumlah kasus baru Alzheimer pada periode 2019 sampai 2023 untuk kasus rawat jalan sebanyak 83.500 orang dan kasus rawat inap sebanyak 2.400 kasus. Kurangnya diagnosis penyakit Alzheimer dini merupakan hal yang berpengaruh signifikan dalam peningkatan jumlah pasien pengidap penyakit Alzheimer, terutama pada layanan kesehatan primer. Algoritma Random Forest merupakan algoritma yang efisien dibandingkan dengan Navier dan Decision Tree. Namun, memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan memori yang banyak, karena membuat banyak pohon. Penelitian ini menerapkan algoritma Random Forest untuk mengurangi risiko overfitting, sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil prediksi dan memberikan solusi yang lebih baik dalam deteksi penyakit Alzheimer ini. Pada pendahuluan terdapat 3 poin, yaitu rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian. Pada rumusan masalah, memprediksi penyakit Alzheimer, khususnya pada usia dini dengan menggunakan algoritma Random Forest, model yang dikembangkan membantu untuk mendeteksi kondisi penyakit Alzheimer. Selain itu, hingga saat ini masih sangat terbatas implementasi model dalam bentuk aplikasi yang dapat memprediksi secara dini penyakit Alzheimer ini. Tujuan penelitian mengembangkan model prediksi dini penyakit Alzheimer yang akurat dan dapat membantu dalam mendeteksi risiko penyakit Alzheimer. Sebagai langkah implementasi, model akan diintegrasi ke dalam sebuah aplikasi berbasis web agar mudah diakses masyarakat luas. Penyakit ini memang belum ada obatnya, tetapi bisa dicegah saat gejala awal. Oleh karena itu, penderita dapat mencegah ataupun memperlambat progresi apabila terdeteksi sedini mungkin. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari algoritma Random Forest untuk satu dataset. Membantu masyarakat untuk mendeteksi Alzheimer secara dini dan jika bergejala, masyarakat bisa lebih cepat menangani penyakit Alzheimer. Agar masyarakat memiliki awareness terhadap penyakit Alzheimer. Landasan teori, tinjauan studi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi penyakit Alzheimer untuk membantu individu atau organisasi dalam penanganan dan pencegahan penyakit Alzheimer. Tahapan yang kami lalui yaitu studi pustaka, pemilihan dataset, pengolahan dataset, pengembangan model, evaluasi model, dan distribusi model. Model dilatih menggunakan algoritma Random Forest. Hasil penelitian diharapkan berupa model berkinerja tinggi dan aplikasi prediksi penyakit Alzheimer yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ide utama dari algoritma Random Forest adalah membuat kumpulan pohon yang menggunakan sampel input dan fitur yang berbeda, lalu menggabungkan hasil output dari masing-masing pohon untuk menentukan hasil prediksi. Algoritma Random Forest menggunakan 2 teknik utama untuk mengurangi overfitting dan meningkatkan akurasi. Yang pertama yaitu bootstrapping, menghasilkan beberapa sampel data dengan mengganti yang cenderung berbeda satu sama lain untuk proses pelatihan. Hal ini untuk mengurangi varian dan menghindari overfitting. Kemudian, feature randomization, memilih subset fitur secara random untuk setiap pohon dengan tujuan memperkecil kemungkinan setiap pohon yang memiliki fitur yang sama. Hal ini untuk meningkatkan perbedaan dan akurasi pohon. Metode alur penelitian yaitu dimulai dari perumusan masalah, studi pustaka, perencanaan pengumpulan data, pemodelan, dan kesimpulan. Kemudian metode pemodelan dimulai dari import data dan library, reprocessing data, pembagian dataset, training model Random Forest, evaluasi model, dan deployment. Untuk hasil dan pembahasan, kita beralih ke Google Colab. Pada yang pertama ini, kita akan melakukan import library untuk menganalisis
menganalisis processing data, pembuatan model, visualisasi, evaluasi performa, dan penyimpanan model. Kemudian, kita melakukan import dataset. Kita membaca dataset. Setelah itu, kita menggunakan fungsi head untuk menampilkan map baris dataset agar dapat melihat data secara sekilas. Setelah itu, kita menggunakan dfinfo untuk menampilkan tipe data, jumlah record, dan nama kolom, dan jumlah data non-null di setiap kolom menggunakan dfinfo. Kemudian, kita menggunakan value count untuk mengetahui jumlah tiap kategori di kolom Alzheimer risk. Setelah itu, kita menggunakan is_null untuk mengecek apakah ada nilai yang kosong di dataset tersebut. Kemudian, kita mengecek dan menghitung jumlah garis yang terduplikasi menggunakan duplicate sum. Kemudian, kita menghapus kolom atau fitur yang tidak akan terpakai untuk kedepannya, seperti hydration dan omega-3 intake. Kemudian, kita untuk mendeteksi keberadaan outlier, kita menggunakan matplotlib untuk membuat box plot. Kemudian kita mengecek untuk melihat deskripsi dari data tersebut. Setelah itu, kita menghapus outlier pada PMI dan screen time dengan cara menghitung nilai z-score untuk fitur PMI dan screen time, menambahkan kolom z-score ke dataset, kemudian memfilter data berdasarkan z-score dengan ambang batas kurang lebih 3 untuk menghapus outlier. Ini adalah hasil kolom PMI setelah hapus outlier. Dan ini juga adalah kolom screen time setelah hapus outlier. Kemudian kita melakukan standarisasi menggunakan standar scaler untuk memastikan fitur memiliki skala yang sama. Kemudian kita menggunakan label encoder untuk mengkonversi kolom-kolom kategorikal menjadi numerik sehingga dapat digunakan oleh algoritma machine learning. Ini adalah ketika kita mengonversi nilai pada kolom Alzheimer risk menjadi numerik. Untuk label direkomendasikan ke dokter menjadi 1 dan tidak terdeteksi menjadi 0. Kemudian kita membuat peta korelasi heatmap untuk membantu memahami hubungan antara variabel dalam dataset tersebut. Kemudian kita memisahkan dataset tersebut menjadi X dan Y. Kemudian kita mau melakukan reducing fitur dengan metode RFA dengan algoritma random forest, yaitu memilih fitur terbaik tanpa mengurangi akurasi tersebut. Kemudian kita melatih dataset tersebut menjadi data training dan data testing. Kemudian kita membuat prediksi data pada latih dan uji
dan menghitung nilai metrik evaluasi, akurasi, presisi, recall, advanced score, dan confusion metric. Di sini terdapat nilai akurasi pelatihan yaitu 1, nilai akurasi saat tes yaitu 0,98 dan nilai presisi 1, nilai recall 0,97, kemudian nilai F1 yaitu 0,98, kemudian ini ada confusion metric dari hasil tersebut. Kemudian kita melakukan cross validation untuk mengukur kinerja model agar lebih konsisten, menampilkan rata-rata akurasi standar deviasi. Kemudian kita melakukan import model dalam bentuk pickle. Setelah itu, setelah kita melakukan modeling, kita melakukan deployment. Di sini terdapat fitur penjelasan dari aplikasi tersebut, mulai dari fitur utama aplikasi tersebut, kemudian cara penggunaan aplikasi tersebut, dan terakhir adalah tujuan aplikasi tersebut. Ini adalah contoh ketika kita ingin memprediksi apakah kita terkena penyakit tersebut apa tidak. Kita akan mencoba melakukan ini. Ini kita harus melakukan semua input data agar bisa kita memprediksi penyakit kita terkena penyakit atau tidak. Dan diharapkan konsultasi atau tidak. Kita mencoba menggunakan usia 20 tahun, status pekerjaan. Misalnya kita menggunakan pekerja kantoran. Dan indeks massa kita adalah 24. Dan durasi tidur kita rata-rata per hari adalah 5 jam per hari. Kemudian kita melakukan interaksi sosial, yaitu rata-rata mungkin 4 hari per minggu. Dan kemudian kita melakukan kognitif, yaitu misalnya kadang-kadang. Dan penggunaan gadget dalam sehari kita biasanya yaitu 15 jam sehari. Kemudian kita melakukan langkah harian 100 langkah misalnya. Kita memakan makanan olahan yaitu berapa kali per minggu. Kita rata-rata saja misalnya adalah 4 kali. Kemudian apakah kita kesulitan mengingat informasi baru atau tidak? Untuk 5 adalah ya sangat sering kesulitan mengingat informasi baru. Kemudian frekuensi kehilangan fokus kita buat adalah 4, yaitu sering. Dan pertanyaan berulang-ulang kita buat 4 juga, yaitu sering. Kemudian kesulitan mengikuti perintah kita buat 5, sangat sering. Untuk frekuensi kebingungan kita buat 3 saja kadang-kadang. Kita cek apakah kita terindikasi terkena Alzheimer atau tidak. Ya, ini adalah hasil dari hal tersebut. Kita terindikasi terkena penyakit Alzheimer dan diharuskan konsultasi ke dokter untuk kepastian lebih lanjut. Baik, sekian hasil dan pembahasan. Kemudian kita masuk kesimpulan. Kami berhasil mengembangkan model prediksi dini penyakit Alzheimer dan mengimplementasikannya ke dalam aplikasi berbasis web. Dalam pengembangan, kami menggunakan dataset sintesis yang mempresentasikan gejala Alzheimer secara realistis. Proses pengolahan data melibatkan fitur selection, penghapusan data kosong, duplikat, outlier, serta normalisasi skala data. Model dilatih menggunakan algoritma random forest, menghasilkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, advanced score, dan confusion metric. Kemudian, untuk penilaian selanjutnya, sarannya adalah kita harus menggunakan dataset real karena dataset real menggambarkan kejadian atau data yang dikumpulkan secara nyata. Jadi isi dari datasetnya lebih nyata dibandingkan dataset dummy. Kemudian menggunakan algoritma tambahan seperti XGBoost agar mendapatkan hasil lain tidak hanya satu algoritma random forest saja. Namun ada algoritma lain yang jadi pilihan kedua untuk meyakinkan pengguna. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.